الحمد لله الذي أنزل الفرقان في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama, puji syukur alhamdulillah, kita persembahkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, di mana nikmat Allah tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat Allah selalu tercurah dikarenakan kita selalu bersyukur, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepadanya. Sebaliknya, siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini yaitu zakat fitrah dan kepedulian sosial. Shaimin, hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di dalam hal ini Allah perintahkan kita untuk senantiasa salat dan zakat. Dan di bulan Ramadan ini kita akan melaksanakan yaitu namanya zakat fitrah. Di dalam Al-Quran banyak Allah sebutkan, lebih dari 30 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan perintah salat dan bergandengan dengan zakat, ataupun perintah salat bergandengan dengan ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu maknanya adalah mengeluarkan zakat. Zakat adalah merupakan senantiasa kita lakukan selama setahun sekali di dalam bulan suci Ramadan. Zakat fitrah yaitu senantiasa maknanya adalah mensucikan diri. Fitrah maknanya suci, sebagaimana hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir adalah suci. Dan ketika kita zakat fitrah, tujuannya agar kita kembali kepada suci, yaitu melengkapi dari apa yang kekurangan ketika kita berpuasa. Mungkin puasa kita ada hal-hal yang dapat mengurangi pahala ataupun kurang kesempurnaan puasa, dengan menunaikan zakat, sehingga zakat itu akan menyempurnakan puasa yang telah kita lalui. Shaimin, hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka di dalam hal ini kita senantiasa untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut, karena ini adalah perintah Allah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah. Rasulullah SAW katakan, bunyal Islam ala khamsin, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamas shalah wa ita'iz zakah
wasiyama fi Ramadan wal haji fil baitullah man istata'a ilaihi sabila. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian engkau mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selanjutnya engkau mendirikan salat dan membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian menaik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang ada di dalam kehidupan kita yang mesti kita laksanakan, yaitu bagi orang yang senantiasa mampu, bagi orang yang senantiasa beragama Islam, baik yang sudah balik, baik maupun yang belum balik, baik yang keadaan sakit, dalam keadaan safar, yang jelas dia hadir di bulan suci Ramadan, lahir anak di bulan suci Ramadan, sebelum sholat id dia lahir, maka diwajibkan untuk membayarkan zakat fitrah. Berapa banyak zakat fitrahnya? Zakat fitrah yaitu 1 sa'. 1 sa' menurut penafsiran yang diamalkan diantaranya di Indonesia ini yaitu 2,5 kilo. Namun itu hanya diambil dari penafsiran sebagian sekurang-kurangnya, sekecil-kecilnya. Namun di dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, artinya perbedaan ukuran takaran tersebut. Yaitu Imam Syafi'i berpendapat 2,7 kilo. Imam Malik 3 kilo menafsirkan daripada 1 sa' tersebut, yaitu makanan pokok, kurma atau gandum atau beras yang kita makan umumnya di negara Indonesia ini. Maka ketika kita beramal, beribadah, mengikuti suatu imam, mengikuti suatu mazhab, dan ini mesti kita perhatikan juga, memang ada pendapat yang demikian, tetapi jika kita ingin mencari yang lebih baik, maka keluarkanlah 2,7 atau 3 kilo menurut pendapat Imam Malik. Boleh dengan beras, boleh dengan uang, dikarenakan uang tergantung kebutuhan masyarakat fakir dan miskin. Ketika seseorang membutuhkan dengan uang, dan umumnya pada di Indonesia ini adalah membutuhkan dengan uang, maka dalam hal ini diperbolehkan membayar zakat itu dengan uang, walaupun pada dasarnya yaitu menggunakan bahan pokok makanan. Berhubung pada masa Rasulullah menggunakan makanan ataupun bahan pokok, karena orang-orang terdahulu itu tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu orang membutuhkan beli makanan itu ini bervariasi, beli pakaian dan lain sebagainya, maka di sini berbeda pula cara adat istiadat, yaitu ketika merayakan Idul Fitri tersebut. Maka disinilah karena kebutuhan masyarakat itu dengan uang, maka dibolehkan dengan uang. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Zakat bagi muslim diwajibkan atas dirinya, hendaknya ditunaikan, jangan sampai lewat pada bulan suci Ramadan sehingga ia terhitung dengan sedekah. Maka hendaknya memperhatikan zakat, karena zakat adalah merupakan menyempurnakan puasa. Kemudian zakat fitrah tersebut adalah merupakan suatu pembawa amal ibadah puasa kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat atau dalam satu hadis itu disebutkan, ketika seseorang tidak membayar zakat, maka pahala puasanya akan tertunda, tetapi ketika ia berzakat, maka pahala puasanya akan diangkat, amal ibadah puasanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui zakat tersebut. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita lupakan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini sangat penting. Tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan diri kita. Baik kita yang masih kecil belum balik maupun yang sudah dewasa, maupun meninggal masuk ketika di akhir Ramadan. Bayarkanlah zakat tersebut. Bayarkan zakat fitrah tersebut. Anak lahir bayarkan zakat fitrah.
jangan sampai kita tidak bayarkan, karena itu hukumnya wajib. Ma'asyiral muslimin, shaimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kepada siapa zakat disalurkan? Yaitu Al-Quran telah menyebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati wa fir riqab wal gharim wa ibn sabil wa fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya untuk sedekah, untuk zakat tersebut, sedekah untuk zakat tersebut, yaitu untuk fakir, untuk miskin, untuk amil, untuk mu'allaf yang telah dilembutkan hatinya, kemudian untuk gharim, kemudian untuk orang yang musafir, orang yang berhutang, orang yang berjalan di jalan Allah fi sabilillah, faridatan minallah, itu telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini zakat fitrah tersebut dianjurkan dan ditekankan yaitu kepada fakir dan miskin. Penekanan zakat fitrah tersebut yaitu untuk fakir dan miskin. Maka oleh karena itu utamakanlah mereka, orang-orang fakir dan miskin. Selanjutnya, jika 8 asnaf tersebut, keuangan tersebut ada beberapa asnaf yang tidak ada, maka limpahkanlah uang tersebut dari golongan yang tidak ada tersebut, masukkan ke dalam fakir, ke dalam miskin, agar nilai dan jumlahnya memadai. Dikarenakan angka kemiskinan di Indonesia ini makin tinggi, maka oleh karena itu ketika zakat fitrah ini minim sedikit, maka dari asnaf yang tidak ada tersebut limpahkan kepada fakir dan miskin. Karena itulah keutamaan daripada zakat fitrah yang kita bayarkan. Dari 8 asnaf tersebutlah hak daripada zakat fitrah disalurkan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sosial kepedulian di dalam Islam itu telah diajarkan melalui syariat Islam. Jadi Islam adalah merupakan agama yang mengatur segala urusan, baik urusan individu, urusan muamalah, urusan yang lainnya, semua diatur dalam Islam, termasuk sosial kepedulian itu telah diatur dalam Islam. Jadi tinggal pengamalan kita selaku hamba Allah yang mengikuti syariat Islam. Jadi jangan sampai kita tidak mengikuti syariat Islam sehingga kita melupakan aturan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzakat, membayar zakat. Nilai zakat itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan puasa. Kemudian zakat itu juga suatu wujud kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang ketika nanti akhir Ramadan mereka membutuhkan uang, mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan pakaian dan lain sebagainya. Maka di dalam hal ini tujuan daripada zakat tersebut agar kita gembira, kita menyambut Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi jangan sampai saudara-saudara kita fakir miskin, anak-anak yatim, yang sehingga mereka masih dalam keadaan bersedih dikarenakan kekurangan ekonomi dan kekurangan sandang pangan. Maka Islam mengajarkan kecintaan kita adalah kepada sesama umat Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian jika kalian tidak mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Islam diwujudkan dalam aplikasi sehingga kepedulian sosial tersebut terwujud. Sehingga ketika lebaran, anak-anak, orang tua tidak ada lagi yang bersedih. Maka oleh karena itu 2 hari ataupun 3 hari sebelum hari H, Idul Fitri selesai, maka salurkanlah zakat tersebut. Jangan sampai saudara-saudara kita terlambat, apalagi fakir miskin yang belum bisa menunaikan zakat. Maka dari situlah setelah ia dapat dibagi zakat, si fakir ini baru bisa membayarkan zakat. Maka tidak ada hal yang tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi oleh karena itu
salurkanlah zakat fitrah tersebut, dan jangan sampai saudara-saudara kita ada yang tidak memperoleh bagian daripada zakat fitrah. Berdosa kita kalau ada saudara kita yang tertinggal sehingga tidak memperoleh saluran zakat fitrah. Dan inilah beratnya tanggung jawab daripada amil, agar mencari siapa warga kita, orang-orang yang fakir dan miskin, sehingga harus tersalur zakat fitrah tersebut. Shaimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dan kemudian di bulan suci Ramadan ini adalah suatu bulan yang agung, itu kesempatan emas untuk kita sekalian untuk zakat mal. Mengapa? Karena zakat mal di bulan suci Ramadan keutamanya sangat tinggi dan sangat besar. Rasulullah katakan dalam hadis kursinya, kullu hasanati yamalha ibnu adam yudha'afu lahu ajruha 700 difin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, maka pahalanya akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa. Puasa adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Nah, disinilah kesempatan emas. Mengapa zakat mal itu kita salurkan di Ramadan ini? Karena keutamaan yang luar biasa inilah kita kejar fadilahnya. Zakat mal 95,6 gram emas dikeluarkan 2,5%. Kalau 1 juta terhitung kurang lebih sekitar 25.000 rupiah. Maka kalikanlah kalau sudah 1 tahun dan cukup nisabnya sekitar kurang lebih 90 juta atau 100 juta, maka keluarkanlah di bulan suci Ramadan inilah. Dan agar saudara-saudara kita bisa tersalurkan. Bahkan lebih bagusnya lagi, zakat mal ini diarahkan kepada pemberdayaan, pembagian zakat produktif. Sehingga tak ada lagi yang fakir, kita berikan dana dari zakat mal, sehingga zakat mal itu dibuat usaha, sehingga dia berhasil. Yang tadinya dia seorang mustahik, kemudian tahun depannya karena berhasil diberikan modal dari zakat mal, dia akan menjadi muzakki atau pembayar zakat. Itulah harapan kita untuk membangkitkan ekonomi umat ataupun membantu umat di mana kesusahan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Islam adalah solusi. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa mengumpulkan harta kita untuk persiapan zakat fitrah maupun zakat mal. Dikarenakan zakat mal untuk mensucikan harta kita, sementara zakat fitrah untuk mensucikan diri kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qubur min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal.
Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.